Selamat malam. Perkenalkan kami dari PR13 mata kuliah pemrograman visual. Nama saya Tiara Nishibarani, NIM 12S22037, dan peer saya. Nama saya Tamara Yunika Shanipar, NIM 12S22007. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan flowchart yang telah kami kerjakan hari ini. Baiklah, peer saya akan memulai presentasinya. Pertama, kami akan menjelaskan tentang alasan kami memakai jenis-jenis declare yang kami pakai. Yang pertama, alasan kami memilih declare string untuk ISBN judul, penulis, tahun terbit, penerbit, format, rating buku, dan diskon serta kategori buku adalah karena dengan menggunakan string declare kami menggunakan string adalah sebagai declare dari pernyataan pada case yang diberikan. Yang kedua, alasan penggunaan real pada flowchart kami ini karena adanya angka yang terkandung baik dalam format desimal ataupun angka-angka lainnya. Yang ketiga, penggunaan declare kami untuk integer pada flowchart kali ini karena dalam kasus yang diberikan ada pernyataan yang membutuhkan operasi perhitungan. Baiklah, kita akan masuk ke dalam input dari data yang sudah di-declare, tipe data yang sudah di-declare. Yang pertama input ISBN. Oh, maaf sebelumnya pada presentasi kali ini kami akan memfokuskannya pada program looping, yakni kami menggunakan fungsi do while, di mana fungsi do while itu adalah di mana program yang telah dibuat itu dapat berjalan pada awalnya, tapi akan melakukan pengecekan pada tahap-tahap akhirnya. Baik, kita akan masuk ke dalam inputnya. Yang pertama, declare dari input ISBN, yakni alasan kami membuat ISBN dengan triple dash adalah jika input yang dimasukkan adalah input ISBN yang dimasukkan adalah triple dash, maka panahnya atau programnya akan berjalan ke arah true dan akan langsung dia berakhir di program ini, dan program yang untuk bagian triple dash akan berakhir. Tetapi jika kita memasukkan inputan datanya berupa angka atau berupa ISBN dalam contoh yang diberikan, maka programnya akan berjalan. Kami akan mencontohkannya. Kali ini kami akan menjalankan flowchart kami untuk ISBN, untuk inputan ISBN. Kami akan memasukkan untuk yang triple dash. Seperti pada contoh, jika dimasukkan triple dash, maka flowchartnya akan ke true dan flowchart akan berhenti atau masuk ke end.
atau flowchart sudah selesai dijalankan. Kemudian jika kami masukkan inputan data seperti pada contoh, misalnya ISBN 979-870004-8361, maka program akan berjalan, kemudian masukkan judul, The Science of Self-Control, kemudian kami masukkan penulis, Menno Henselmans, kemudian tahun terbit, kemudian penerbit, kemudian format buku, kemudian harga buku, minimum margin, kemudian stok, dan rating buku. Seperti yang kita lihat, program flowchart kami dapat berjalan dengan lancar dan mengeluarkan outputan seperti yang diinginkan oleh Pak Mario. Baiklah, saya akan menjelaskan mengapa kami membuat fungsi if pada penerbit. Yang pertama, jika penerbitnya merupakan diri sendiri atau tidak mempunyai penerbit langsung, maka kita akan memasukkan triple dash dan itu adalah hasil yang diinginkan. Jika pernyataannya benar, maka dia akan berjalan ke program true, yakni penerbit dengan triple dash, dan jika dia salah, maka penerbitnya itu adalah nama penerbit yang kita masukkan sebagai inputan. Kemudian programnya akan berjalan kepada input format, turun ke harga, dan turun ke minimum margin. Dalam minimum margin, kami membuat fungsi if adalah untuk mendapatkan harga diskon yang diinginkan. Pertama, kami membuat minimum marginnya lebih dari 0. Jika yang dimasukkan dalam minimum margin lebih dari 0 adalah jika buku tersebut tidak memiliki diskon, maka dia akan berjalan ke program yang benar dan diskonnya akan menghasilkan triple dash seperti yang sudah diassign pada program ini dan akan langsung masuk dalam input stock. Akan tetapi jika buku tersebut memiliki diskon, yakni diperoleh dari minimum margin lebih kecil dari harga dikali 40%, atau diskon yang diperoleh sebesar 40%. Alasan kami menggunakan minus di sini karena dalam pernyataan atau case yang diberikan oleh Bapak Mario, terdapat minimum margin yang bernilai negatif, maka kami akan mempositifkannya dengan menambahkan negatif di awal agar tercapai harga diskon, jumlah diskon yang diinginkan. Dan jika dia benar, maka diskon itu akan atau inputan itu akan di-assign menjadi once in lifetime. Dan jika dia salah, maka program akan berlanjut lagi dan menghasilkan minimum yang lebih kecil atau diskon yang diinginkan sebesar 20%. Jika dia benar, maka dia akan menghasilkan pernyataan never come twice. Dan jika dia salah, maka hasilnya adalah no regret. Kemudian setelah fungsi diskon dimasukkan, program akan berjalan ke input stock, kemudian ke input rating. Pada pertemuan minggu lalu, kami telah menjelaskan mengapa kami menggunakan fungsi-fungsi berikut ini. Tapi kami akan menjelaskannya lagi secara singkat. Fungsi rating kami gunakan di sini adalah sesuai pernyataan yang diberikan pada case, dan kami assign rating tersebut
dengan nama best pick dan last rate, recommended, average, dan low, tergantung pada pernyataan atau kondisi yang diberikan. Baiklah, untuk bagian ini, jika kami meletakkan if, karena pada semua pernyataan rating ini, jika dia memiliki diskon, maka seperti case yang diinginkan, kita akan memunculkan istilahnya bestseller. Bestsellernya itu banyak diinginkan jika buku tersebut memiliki diskon yang banyak dan memiliki rating yang tinggi dengan dinamai oleh diskon once in lifetime dan rating buku yang best pick yakni lebih dari 4,7 rate. Jika jawabannya atau pernyataannya benar, maka kategori buku itu termasuk bestseller atau the ultimate best. Dan jika salah, maka kategori buku akan menghasilkan triple dash. Pada kali ini kami menggunakan fungsi assign. Setelah itu kita akan sampai ke akhir program, yakni menghasilkan output seperti berikut ini. Dan jika kita ingin memasukkan contoh-contoh lain, kita bisa langsung masukkannya dan program kita akan terus berjalan. Itulah fungsi dari program looping yang telah kami buat. Kami telah melakukan atau menyerahkan submission kami dan ini adalah bukti dari submission kami yang telah berhasil. Kami memang melalui banyak percobaan dalam mensubmitnya, akan tetapi untungnya Pak Mario memberikan kami tambahan waktu sehingga kami dapat mengerjakannya dengan lebih baik lagi. Nah, baiklah, sekianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Saya Tirani Sebarani dan pin saya Amara Syanipar, kami ucapkan terima kasih.